Kegiatan praktikum mandiri teknologi produksi tanaman perkebunan utama telah dilakukan di Desa Paloan pada tanggal 5 September 2020. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sulam Raya, diketahui bahwa jenis bibit yang digunakan berupa Marihat atau Supindo yang ditanam di luas lahan 3 hektar. Berikut ini adalah prosedur pembibitan tanaman sawit. Yang pertama, siapkan bahan yaitu bibit sawit dengan jenis Marihat atau Supindo. Kedua, sebelum siap semai, sediakan polybag yang berisi tanah, pupuk kandang, dan solid berupa cacahan tanko sawit dengan perbandingan 1:1. Yang ketiga, diamkan tanah yang telah diberi perlakuan selama 1 minggu agar tanah dalam keadaan jenuh. Yang keempat, jarak antara polybag adalah 50 cm x 50 cm. Dan terakhir, biasanya bibit yang sudah siap pindah ke lahan berumur 1 tahun. Sebelum dipindahkan, lakukan pengajiran terlebih dahulu untuk mempermudah perkiraan titik langsir bibit. Ini adalah bibit dari tanaman sawit yang telah berumur 1 tahun. Artinya, bibit-bibit ini telah siap untuk dipindahkan ke kebun penanaman selanjutnya. Pada proses pemeliharaan yang pertama adalah proses pemupukan. Pada proses pemupukan dilakukan pada 2 tahap, yaitu A sebelum penanaman dan B adalah setelah penanaman 6 bulan. Untuk sebelum penanaman dilakukan pemupukan dasar dengan menambahkan pupuk rock fosfat untuk pertumbuhan akar yang baik serta adanya kandungan unsur kalsium mineral. Setelah diberi pupuk, diamkan selama 1 minggu dalam keadaan tanah jenuh. Kemudian setelah 6 bulan penanaman, diberi pupuk dengan pupuk NPK secara berkala selama 4 bulan dengan dosis yang digunakan adalah 300 gram per tanaman. Proses pemeliharaan yang selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Yang pertama, hama pada tanaman sawit yang dijumpai adalah kumbang badak atau Oricetes rhinoceros yang menyebabkan tanaman sawit menjadi kerdil. Oleh karenanya, dilakukanlah pengendalian biologi dengan penanaman bunga tunera. Yang kedua adalah penyakit pada tanaman sawit. Dijumpai adalah penyakit Ganoderma atau busuk pangkal batang, sehingga pengendalian yang dapat dilakukan adalah membongkar pohon yang terkena penyakit Ganoderma tersebut, kemudian dibakar. Dan pengendalian terakhir adalah gulma. Gulma yang dijumpai pada lahan sawit adalah jenis rumput sender yang dapat dikendalikan dengan 2 jenis pestisida, yaitu kontak atau paraquat dan sistemik atau Roundup yang dilakukan setiap 4 bulan sekali dengan catatan dosis 1:1 dengan 70 cc per tabung. Pertama adalah dodo sawit. Ini merupakan gala yang digunakan untuk memanen buah sawit dari mulai buah pasir hingga mencapai umur 5 tahun dengan maksimal penggunaan tinggi sawit adalah 3 meter. Dan yang kedua bernama egrik sawit yang digunakan untuk memanen buah sawit yang memiliki umur 6 tahun ke atas dengan ketinggian lebih dari 3 meter. Pada lahan Bapak Sulam Raya, sawit yang beliau miliki sekarang berumur 4 tahun. Sawit pertama kali dipanen ketika berumur 3 tahun. Namun ketika berumur 12 bulan, sawit telah bisa berproduksi, namun buah yang dihasilkan berupa buah pasir sehingga harus dipangkas.
Ini adalah proses kegiatan pengangkutan hasil panen dari buah sawit. Biasanya per pohon akan menghasilkan 8 tandan buah sawit. Sehingga dari luas lahan 3 hektar milik Bapak Sulam Raya, pohon sawit mampu menghasilkan sekitar 2.960 tandan buah sawit dari semua jumlah pohon yang ada.